Dari balik pintu kamarnya, dia mendengar suara pintu rumahnya yang dibanting keras dan disusul dengan suara mesin mobil. Itulah terakhir kali dia bertemu Dimas. Dia tidak menyangka bahwa kepergian Dimas waktu itu adalah untuk berbuat nekat kepada mantan atasannya. Maaf, tim medis akan mempersiapkan Nyonya Ana untuk berangkat ke London. Tolong beri ruangan untuk para medis untuk bekerja. Alex dan Ayu terkejut. Alex yang masih merangkul Ayu melepas rangkulannya dan saling pandang dengan modelnya itu. Teresa akan ke London? Tanya Alex. Derek mengangguk. Laki-laki itu lantas mempersilahkan tim medis untuk melakukan tugasnya, mempersiapkan segalanya. Karena itu, kami akan membawanya ke London. Di sana, Nyonya Ana akan mendapatkan perawatan dan fasilitas lebih baik. Tunggu, siapa Anda? Kenapa Anda bisa memutuskan sepihak seperti itu? Derek mengalihkan perhatiannya pada laki-laki yang ada di sisi Ayu dan berpenampilan nyentrik itu. Saya Derek, asisten dari suami Nyonya Ana, Eric Jenkins. Kalau begitu maaf, tapi saya tidak setuju. Teresa juga pasti tidak setuju, tolak Alex. Bagaimana Anda tahu? Alex mendengus. Ia membuka ponselnya dan memperlihatkan berita pernikahan Eric yang akan segera berlangsung. Kalau Teresa tahu soal ini, apa menurut Anda dia bisa menerimanya? Derek tersenyum. Dia mengangguk mengerti. Orang luar sebaiknya tidak ikut campur, sahut Derek enteng dan memberikan seringaian. Silakan keluar. Kau? Tidak bisa. Teresa waktu itu mabuk bahkan hampir bunuh diri karena siapa? Kalau bukan karena atasanmu itu, aku tidak akan mengizinkan kalian membawanya. Derek membelalakan matanya. Dia baru dengar tentang hal ini. Tidak ada laporan tentang percobaan bunuh diri Riana dari anak buahnya yang menjaga Riana diam-diam. Mencoba bunuh diri? Ayu yang sedari tadi diam saja, melangkah maju dan menatap sinis laki-laki bule yang memakai jas lengkap layaknya bodyguard itu. Kenapa? Kaget? Itulah yang Bu Teresa lakukan? Dan itu karena atasanmu itu? Bu Teresa tidak menyukai alkohol. Tapi gara-gara atasanmu itu, Bu Teresa... Itu tidak akan terjadi. Tuan Eric hanya mencintai Nyonya Ana, tegas Derek penuh keyakinan. Tuan Derek, maaf, tapi Teresa tidak akan pergi kemana-mana, ujar Alex, seraya mengambil kembali infus yang sudah ada di tangan para medis yang akan memindahkan Riana ke berangkar. Krep, Derek memegang tangan Alex. Dia menatap tajam manajer Ayu dan mencabut infus dari tangan Alex. Nyonya Ana tetap akan ke London? Tidak akan. Perebutan infus pun tidak terelakkan. Ayu dan 4 para medis tercengang. Mereka hanya bisa diam mematung melihat kejadian di depannya, karena keduanya tidak lagi adu mulut, tapi hanya saling tarik-menarik perebut infus dan adu tatap. Hentikan! Ini, tangan Wendy gemetar kalau melihat foto dan surat yang ada di tangannya. Dia melihat laki-laki yang masih berdiri di depannya dengan seringai di wajahnya. Bagaimana? Menarik bukan? Berapa yang kamu minta? Tanya Wendy kemudian. Tidak banyak. Saya hanya minta 500 juta dan Anda bisa memiliki semua foto dan surat itu, ujar laki-laki itu santai. Mata Wendy terbelalak dengan rahang yang ia keraskan. Ia menatap laki-laki itu tajam. Mbak Nah, bawakan tasku ke sini, seru Wendy kepada seorang asisten rumah tangganya tanpa mengalihkan tatapan gerangnya pada laki-laki itu. Jadi Riana adalah Anandita, putrinya Marisa, ucap Wendy di dalam hati, seraya kembali membaca dokumen di tangannya. Berulang kali menelan ludahnya. Keringat dingin juga mulai keluar dari pori-porinya. Tidak mungkin. Jelas-jelas anak itu sudah mati. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Batin Wendy tidak percaya. Dia menarik kembali ingatannya. Kejadian itu terjadi lebih dari 12 tahun yang lalu. Hari itu, dengan mobil sewaannya, ia menuju rumah Marisa
istri dari kakak iparnya. Kala itu dia sangat kesal dengan suaminya yang dalam tidurnya selalu saja memanggil nama Marisa. Tanpa memberitahu Irwan, ia pergi ke Malang untuk melabrak wanita yang menurutnya telah menggoda suaminya. Di sana dia mendapati wanita itu baru saja pulang berbelanja. Tanpa pikir panjang, ia menginjak gas mobilnya dan melaju ke arah Marisa dan putranya yang sedang bercanda sambil menenteng keranjang belanjaannya. Tanpa diduga, boneka kecil di tangan Riana terlempar ke tengah jalan. Gadis cilik itu melepas pegangan tangan ibunya dan berlari untuk mengambil bonekanya. Hingga, brak, refleks, ia menginjak kuat rem mobilnya ketika didengarnya suara benturan keras di depan mobilnya. Kepalanya pun hampir terbentur setir jika saja dia tidak menggunakan seatbelt. Perlahan dia mengangkat wajahnya. Ia terpaku menatap tubuh kecil Riana yang terbaring tidak berdaya. Beberapa meter dari tempat mobilnya berhenti. Darah mengalir dari kepala dan hidung gadis kecil itu. "Ana," pekik Marisa menyadarkannya. Rasa takut meliputinya. Ia pun segera menginjak gasnya dan melaju. Ia mengambil penerbangan siang itu juga untuk kembali ke Jakarta. Tapi orang suruhannya, ia mendapati kabar kematian Anan Dita alias Riana. Tapi sepertinya ia telah tertipu. Ana masih hidup dan berganti nama menjadi Trisa Mariana. Surat panggilan identitas yang ada di tangannya menjadi bukti bahwa Marisa yang mengajukan permohonan itu. "Kurang ajar, kau Marisa. Berani sekali kamu bodohiku. Selama ini aku kira karma yang aku alami adalah karena ulahku kepada kalian. Tapi ternyata..." geram Wendy. Matanya memerah karena amarah yang memuncak dan tangannya pun terkepal kuat karena amarah yang membuncah. "Bu, ini Trisa." Wendy terkesiap. Dia menyambar tas yang diulurkan asistennya itu dan mengambil cek, menulis jumlah yang laki-laki itu mau, lalu memberikannya. Ini cepat pergi dari sini dan ingat, kau dan aku tidak pernah bertemu, mengerti?" Laki-laki itu mencium cek di tangannya dan tersenyum lalu berbalik pergi. "Mana?" Asisten rumah tangga yang Wendy itu kembali datang tergopoh-gopoh. "Kamu jangan beritahu Bapak kalau dia tidak ada orang yang mencariku, mengerti?" "Baik, Pak," serunya. "Riana, tidak akan aku biarkan kau mencapai tujuanku." Tok tok tok, masuk tanpa didampingi sekretaris Irwan. Yono masuk ke ruangan pintunya. Pemimpin Sans Media itu. Ia tersenyum saat melihat laki-laki yang berjas mahal mondar-mandir di depan meja kerja dan melihat sangat besar. Melihat Yono yang masuk pengadilannya dengan amplop di tangan, Irwan segera mengitari meja kerjanya dan mengambil cek yang sudah ia tanda tangani, meletakkannya di hadapan laki-laki itu. Terima kasih, kalau gitu saya tidak perlu duduk," kata Yono dan kembali menegakkan badannya. "Tunggu, tetap di sini, aku lihat dulu," cegah Irwan dan mengambil amplop yang diluruskan Yono kepadanya. Laki-laki berkuncir itu mengangguk dan mempersiapkan Irwan melakukan yang ia inginkan. Irwan membuka amplop itu, warna mudanya perlahan berubah. Foto-foto yang ada di dalam amplop itu membuat gigi-giginya terkatup rapat. "Kamu, dari mana kamu dapat foto-foto ini?" "Bapak tidak perlu tahu," sahut Yono sambil mengerling. "Ada beberapa foto dan sebuah surat yang menghilang. Tapi saya rasa foto-foto ini sudah cukup membuat Anda tahu siapa Trisa Mariana yang sebenarnya." Yono memutar badannya dengan melangkah pergi. Namun saat ia hendak membuka pins, kembali berbalik dan melihat Irwan.
Hampir lupa. Yono kembali mendekati Irwan. Teman saya di Dinas Kependudukan memberikan informasi bahwa Nona Teresa Meriana sebelumnya adalah Anandita Dewi, putri dari Marisa Pradipta. Tangan Irwan tiba-tiba bergetar. Kekuatannya seakan langsung mengering hilang dari tubuhnya. Foto-foto yang ada di tangannya berhamburan dengan mata yang membulat tidak percaya. Bersikap acuh tidak acuh, Yono kembali berbalik dan berjalan pergi. Bak, daun pintu yang tertutup cukup kencang membuat Irwan terhenyak. Laki-laki itu menggeleng. Perlahan dia menundukkan kepalanya dan melihat foto yang tergeletak di meja. Tangannya yang gemetar terulur dan mengambil foto itu. Marisa. Bening cair luruh dari kedua matanya. Dia memejamkan mata dan mulai tergugu. Hatinya terasa sakit bila mengingat nama itu. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau Ana adalah Riana? Isaknya. Dicengkramnya kuat pada seseorang wanita muda era awal 90-an itu dengan kedua tangan yang kemudian ia gunakan untuk menutupi kepalanya. Risa, lirih Irwan. Irwan tenggelam dalam tangisannya hingga tidak menghiraukan ketukan di pintu kantornya. 2 hari kemudian, London, Inggris. Sejak subuh, media sosial, televisi, dan berbagai portal berita kembali ramai dengan berita seputar Riana. Setiap laman yang memuat foto-foto Riana banjir dengan ejekan dan hujatan. Tak hanya di Inggris dan di Indonesia, tapi di beberapa negara yang sempat memuja Riana kini berbalik menyudutkan ibunda Evan itu. Matahari masih malu-malu saat Derek tergesa-gesa berlari menuju lift Thames apartemen, di mana Eric saat ini tinggal bersama Evan dan Diane. Lama amat sih. Kesal Derek seraya menekan tombol lift berulang kali. Napasnya terengah dan asap keluar dari hidung dan mulutnya karena dinginnya udara. Masih dengan sandal rumah dan piyama yang ia tutup dengan jaket panjang, Derek menunggu di depan lift sambil menggosok-gosokkan tangannya yang dingin tanpa pembungkus. Lantai paling atas. Tidak mungkin aku pakai tangga, gumamnya. Tapi, bodoh amat. Ting, baru saja laki-laki itu hendak berlari. Pintu lift sudah terbuka dan segera memasukinya. Dengan gelisah dia menunggu di dalam kabin bergerak itu, sembari memegang erat tabletnya di tangan kanan dan tangan kiri, menerima teleponan. Aku sudah di lift, aku hubungi nanti. Bye. Ting. Tidak menunggu pintu lama sepenuhnya terbuka, Derek segera keluar dan berlari menuju pintu. Ting tong. Dia nih. Ayo cepat buka. Gumam Derek gelisah. Ceklek. Sabar, aku. Derek tidak menanggapi omelan dia nih. Begitu pintu terbuka, ia segera masuk. Seperti orang kebingungan, ia berhenti di tengah ruangan dan melihat ke sana kemari, seolah sedang mencari seseorang. Dia nih, mana tuan? Apa dia sudah bangun? Diane mengerutkan alisnya. Wanita bertubuh subur itu hanya mengangkat telunjuknya menunjuk lantai 2. Thanks. Tok tok tok. Tuan Jenkins. Tuan, ini Derek tuan. Seru Derek dari pintu. Eric yang masih terlelap merasa terusik. Ia pun perlahan membuka mata dengan mata yang masih setengah terbuka. Eric memaksakan diri untuk turun dari ranjangnya. Ceklek. Derek. Apa? Tuhan maaf, tapi ini sangat urgent. Sabar Derek sesaat setelah mantan suami Eric itu membuka pintu kamarnya. Ia lantas membuka tabletnya dan memberikannya pada Eric. Desainer yang sedang naik daun, mantan wanita panggilan. Ini ada apa ini? Tanya Eric geram saat membaca tajuk laman berita itu. Foto-foto Riana saat dipapa oleh seseorang laki-laki tidak dikenal ke sebuah kamar. Foto Riana yang hanya ditutupi sebentar kain
serta foto-foto saat Rihanna kuliah. Saat semua terpampang di laman itu saat Eric menggulirnya. Masih ada lagi, Tuan. Asisten Eric itu membuka lagi laman berita lain. Teresa Mariana dikabarkan menjadi orang ketiga dalam hubungan antara artis cantik Sean Lee dan Eric Jenkins. Kali ini foto saat Rihanna hamil yang ditampilkan tidak hanya itu. Foto saat Eric mengusir Rihanna dari perusahaan 3 tahun yang lalu, serta foto saat ibunda Eric menampar Rihanna juga ikut terpajang di sana. Mata Eric melebar, ia kembali masuk ke dalam kamar dan berjalan cepat menuju ruang kerjanya yang hanya berbatas sekat kayu berjejer partikel dengan kamar tidurnya. Dia membuka setiap laman berita yang sudah Derek simpan. Tangan besar ayah Evan itu perlahan mengepal.